Mulai atau masih aku biar lengkap dulu. Ini Pak Andi tadi sudah saya kontak sih tadi. Sudah hadir Pak Andi. Ya, Bu, Ya, Assalamualaikum Pak Dokter Andi. Bang Andi. Alhamdulillah sudah hadir Bapak. Sehat ya Pak? Ya, Pak Dokter Andi Alhamdulillah, sudah terima hadir. kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang akhirnya bisa Sip, sip. bertemu ya semuanya Ya, dengan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas dukungannya dan juga bimbingannya kepada mahasiswa kita, Prodi Manajemen. Dan mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar karena memang kita memang sudah ada agenda sebenarnya Pak ya untuk koordinasi. Itu udah agenda rutin sih sebenarnya Pak ya. oh Kita iya, iya, belum iya. ada agenda untuk koordinasi. Nah ini hari ini kebetulan kita sudah masuk ke sesi keempat, jadi kita mengadakan koordinasi seperti itu. Dan memang ini saya sengaja pisahkan dengan dosen eksternal di LP3I karena mungkin ada apa namanya pembahasan-pembahasan yang mungkin agak sedikit berbeda karena kan Bapak Ibu masih baru bergabung untuk membimbing mahasiswa kami seperti itu. Oke, Pak Kaprodi sudah lengkap Pak. Ini tadi juga sudah izin Bu Heni mungkin nggak bisa hadir. Apakah Bapak bisa memberikan sepatah dua patah dulu Pak untuk Siap, memberikan. Bu KBTA. Siap, Bu Dokter. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya masih di luar. Jadi saya coba sesuaikan kembalilah kita koordinasi ya. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya Bapak Ibu. Salam sejahtera Salam untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar ya karena agak-agak bising di luar. Oke. Izin Bapak Ibu, mungkin ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya ke Bu KBTA, Ibu Dr. Silvana Syah, sehingga kita bisa sedikit koordinasi ya Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit saja memberikan pengantar beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang memang merupakan hak dan kewajiban kita semua ya Bapak Ibu sebagai pembimbing dan juga nanti penguji. Pertama Bapak Ibu terkait hak-hak Bapak Ibu selaku pembimbing dan penguji itu sifatnya kalau di Unsia itu melihat yang sudah-sudah itu adalah honorarium. Jadi insentif tugas akhir baik sebagai pembimbing dan penguji itu akan diakumulasikan kemudian direkap oleh prodi dan akan disampaikan ke BAA Akademik Unsia dan nanti akan dihitung ke keuangan gitu. Jadi sifatnya akumulatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membimbing atau menguji di tempat lain mungkin kan cash and carry ya. Nah kalau di Unsia sendiri itu menunggu 1 semester kita selesai sidang gitu ya. Biasanya polanya tuh 1 bulan sebelum wisuda. Nah itu sudah mulai dari akademik dan keuangan menghitung semuanya. Nanti akan diberikan ditransfer gitu hak-hak kita sebagai pembimbing dan penguji ya. Jadi Bapak Ibu itu untuk hal pertama, semoga ada sedikit gambaran ya Bapak Ibu. Tapi tenang saja, nanti kami akan coba membantu semua. Biasanya dari Bu Dr. Silvana, saya, nanti Pak Farid, Bu Pustika, Bu Ratih, itu akan membantu juga. Dan memang yang selanjutnya, informasi kedua, Halo, terkait pembimbing ya halo. Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin nanti Bu Itu satu Dr. tuh, saya Silvana akan lagi nge-zoom nih. memberikan sedikit Saya ada nge-zoom. tips and trick Saya lagi juga nge-zoom. Lagi nge-zoom. dan juga beberapa informasi ya yang sekiranya bisa apa ya ya Oke, membantu kita semua ya Bapak Ibu ya. Memang oke, sekali lagi oke. untuk model bimbingan di Unsia ini kan terbukti memang berbeda ya Bapak Ibu dari kampus-kampus konvensional terutama. Nah, kalau kita balik saja pada buku pedoman dari Unsia itu kan kalau lihat dari sistematika dan struktur sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya, skripsi atau tugas akhir yang ada. Jadi seperti di bab 2 itu kan biasanya kalau Bapak Ibu dulu membimbing menguji S1 di kampus-kampus UNAS misalnya itu kan pasti landasan teori ya. Nah di Indonesia sendiri kan landasan metode bab 2-nya. Kemudian di bab 3-nya itu adalah metode usulan. Nah ini memang Bapak Ibu ya lebih ke arah penyusunan tugas akhir tuh ke arah-arah teknik ya Bapak Ibu informatika dan seterusnya memang karena yang menjadi rujukan saya ingat betul bagian dari anggota penyusun buku pedoman tugas akhir di Unsia, saya salah satunya yang dilibatkan, itu memang referensi utamanya adalah kampus IPB.
Institut Pertanian Bogor yang jadikan referensi untuk menyusun pedoman, sehingga ada sedikit beberapa hal yang memang berbeda ya Bapak Ibu ya. Maka ya kita bisa nanti menyesuaikan kembali lah. Dari Bu Dr. Silvana pun sudah memberikan sebuah materi serba-serbi yang Bapak Ibu bisa akses berupa contoh, pedoman dan seterusnya. Dan juga gini Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga terkait tugas akhir ini. Jadi kemarin ada beberapa semester lalu ya, saat saya menguji ya Bu Dr. Silvana, ada beberapa dosen LP3 ini jadi evaluasi kita juga, catatan kita. Jadi penelitiannya itu tidak hanya Bapak Ibu kuantitatif gitu bentuknya, tapi bisa juga kualitatif gitu. Jadi kemarin saat saya menguji ini ya, pengalaman saya dengan dosen eksternal gitu, dia menganggap bahwa ini hanya kuantitatif, padahal tidak. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekiranya bisa membimbing mahasiswa untuk kualitatif, silahkan. Kuantitatif juga monggo. Jadi kita bebaskan lah, kita eksplor metodenya saja Bapak Ibu. Jadi arahan pimpinan Nusia juga, ya ini kita pertajam, kita eksplor metode yang bisa kita gali ke teman-teman mahasiswa, kita bebaskan ya Bapak Ibu ya. Dan memang kalau dibilang tugas akhir Unsia ini sedikit berbeda ya memang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau dari tadi struktur penulisannya, sehingga memang pendekatan atau penyampaian kita ke mahasiswa tentunya berbeda ya. Makanya Bapak Ibu, kalau saya pribadi ini informasi terakhir mungkin Bu Dr. Silvana, Bapak Ibu semua, Pak Nur Wahidin, Pak Dr. Andi, Bu Spirotno, Sari, Pak Atura. Jadi terkait saya pribadi gitu, selaku pembimbing juga tugas akhir di manajemen, biasanya tiap saya ini mungkin saya bisa keliru dan juga bisa jadi evaluasi, tapi intinya bagi saya setiap saya mengadakan Zoom, terutama bimbingan dengan mahasiswa, ini metode saya ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti kalau Bapak Ibu punya ide lain, monggo bisa kita diskusikan bersama. Tapi saya sudah 2 kali Bapak Ibu, ini pengalaman saja ya, bimbingan semester ini, mungkin Bapak Ibu lebih, saya 2 kali bimbingan Zoom, karena mahasiswa juga cukup banyak dan beragam, mereka ingin menyampaikan semua topik-topik penelitiannya. Nah, saya biasanya tuh di awal dan kemarin tiap Zoom juga lah intinya, saya sudah memberikan penugasan berupa Bapak Ibu ya tugas gitu, tugas bimbingan 1, bimbingan 2, sehingga tuh tiap mahasiswa ingin komunikasi ke kita, menyampaikan update-nya, jadi sudah ada penugasan gitu, jadi enak kalau Bapak Ibu sudah memberikan tugas. Kalau saya biasa gitu, tugas 1 kemarin misalnya mengenai bagaimana melakukan studi literatur, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga bagaimana teman-teman mahasiswa kita arahkan gitu ya Bapak Ibu untuk penelitian yang lebih eksploratif gitu. Untuk penelitian misalnya saya pendekatan keuangan gitu ya, kuantitatif gitu. Saya berikan contoh gitu, topik-topik saya buat materi juga. Jadi penugasan pertama clear, sehingga saya berikan waktu nih teman-teman mahasiswa untuk bisa mengerjakan tugas 1. Ini model saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih expert lah, lebih berpengalaman. Nah, sehingga kita mereka itu saat WA kita mengkomunikasikan ke kita itu tidak sembarangan sembrono gitu. Jadi kita punya tugas 1, jadi kerjakan tugas misalnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya Zoom bimbingan kedua, saya minta teman-teman pelajari hipotesis penelitian dan bagaimana menentukan populasi sampel. Nah, ini saya minggu lalu, jadi saya berikan waktu 1 minggu atau 2 minggu mahasiswa untuk mengerjakan tugas kedua. Nah, jadi sifatnya tuh saya bertahap Bapak Ibu. Nah, minggu ini misalnya saya akan memberikan pemahaman materi mengenai riset keuangan misalnya dengan mempelajari modul dari Ivius. Nah, saya ajari Bapak Ibu tutorialnya juga. Ya meskipun karena catatannya kalau di Indonesia ini kan nggak ada asisten ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu saya belajar riset keuangan itu ada lab, kemudian dosen punya asisten gitu mengajari kita. Nah, kalau ini kan berarti kita harus turun tangan juga. Nah, Bapak Ibu sebenarnya juga nggak perlu lebih dalam, bisa diarahkan mahasiswa untuk eksplor ke banyak referensi ya, tutorial di YouTube kan banyak Bapak Ibu.
Nanti Bu Dr. Silvana akan memberikan tips and triknya juga. Tapi intinya apa mahasiswa tuh bisa terbimbing dengan apa ya bertahap gitu. Jadi sistematis dan terstruktur. Jadi apa mulai dari awal sampai seterusnya dia ada progres gitu. Progresnya apa yang sekiranya tuh jadi gini juga mahasiswa itu di Indonesia ini cukup kritis ya Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswanya terdiri dari mahasiswa Kemenkeu, LP3I terutama dan mahasiswa konversi dan reguler gitu. Nah, mahasiswa ini sudah bekerja sehingga dia sebenarnya sudah sedikit paham lah metodologi penelitian gitu. Sehingga mahasiswa ini terkadang apa ya eh, kritis sehingga kita yang harus bisa apa ya Bapak Ibu memberikan solusi gitu. Jadi kita bisa mengarahkan Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi saat bimbingan awal itu kita coba gali potensinya, tapi sekiranya itu apa ya sedikit melebar. Jadi kan kemarin itu apa ya saya menentukan itu berdasarkan apa ya topik-topik riset yang saya miliki gitu, berdasarkan portfolio riset saya gitu. Jadi mahasiswa tuh paham, oh arahnya ke sini nih. Berarti kalau kita bisa menginformasikan, memberikan gambaran di awal, mahasiswa toh bisa switch gitu, Bapak Ibu. Jadi mengikuti riset kita. Sebenarnya bisa Bapak Ibu kita arahkan mahasiswa ke dalam topik-topik riset yang kita tekuni gitu. Sehingga bimbingannya lebih enak Bapak Ibu. Jadi ini Bu Siti nggak hadir ya. Jadi memang di Indonesia sendiri sudah menerapkan peer reviewing tesis gitu ya. Jadi skemanya tuh karena mahasiswa banyak, kita bisa melakukan review bersama-sama, bimbingan bersama-sama secara apa kolektif gitu ya, banyak dengan menunjuk misalnya satu ketua kelas gitu ya yang memang bisa membimbing juga membantu kita sebagai asisten kita. Jadi itu sih menurut saya. Jadi saya titip Bapak Ibu sehingga mahasiswa ini ciri khas dari mahasiswa Unsia karena dia full online PJJ ini dia itu sedikit menghadapi namanya isu loneliness, kesepian gitu Bapak Ibu. Jadi dia bingung mau apa konsultasi kemana gitu ya. Sementara kan kita semuanya online. Kalau dia ingin komunikasi dengan temannya juga mungkin kan berbeda ya kalau dengan kampus konvensional. Maka kalau saya perhatikan memang dia cukup kesepian, maka kita sebagai ya wali lah ya, pembimbing bisa membantu gitu. Tapi intinya saya percayakan mahasiswa manajemen ini ke Bapak Ibu semua yang sangat berpengalaman ya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga sehingga ya kita dorong Bapak Ibu bimbingan kita semua ya bisa maju sidang lah gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sih mungkin dari saya Bu Dr. Silvana. Mohon maaf Baik. kalau panjang kali lebar. Terima kasih banyak Terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak. Alhamdulillah Bapak sudah berkenan hadir untuk memberikan arahan dan juga motivasinya kepada kita semua. Terima kasih Pak. Selamat jalan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Iya Ibu. Bu Dokter, makasih banyak. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya langsung saja ya ke materi ya. Saya sudah menyiapkan materi yang mungkin ini bisa menjadikan arahan bagi kita semua Bapak dan Ibu. Ini juga menjadi guideline saya Bapak dan Ibu sebenarnya. Bapak Ibu, apakah sudah lihat? Sudah lihat PPT-nya ya Pak ya? Bu, sudah ya? Udah, Ibu Dokter ya. Sudah kelihatan ya baik. Bapak dan Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia menjadi bagian dari proses pendampingan mahasiswa kita di Prodi Manajemen ini dan kami sangat menyadari di tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu masih berkenan untuk meluangkan waktunya mendampingi mahasiswa kami menuju ke dalam tahap kelulusan Bapak dan Ibu. Karena menjadi seorang dosen pembimbing itu bukan hanya pekerjaan yang sifatnya administratif, tidak hanya sekedar untuk memberikan tanda tangan saja gitu kan. Tapi juga ada proses pendampingan di sini, di mana mahasiswa kita yang tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi itu eh, mungkin masih banyak yang insecure ya, banyak yang deg-degan gitu, karena memang ini di fase-fase terakhir di perjuangan akademik mereka, Bapak dan Ibu. Nah, eh, ini tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, maka dari itu peran dari dosen pembimbing ini sangat-sangat menentukan em,
eh, bagaimana apa namanya, bagaimana hasil atau perjuangan dari mereka seperti itu. Dan sebagai seorang dosen pembimbing, Bapak dan Ibu, itu pasti sangat menentukan bagaimana motivasi dari akan memberikan motivasi, kemudian juga akan memberikan menunjukkan suatu kualitas penelitian dari mahasiswa bimbingan kita, dan juga ini berdampak kepada ketepatan waktu lulusan mahasiswa kita. Dan kami sangat menghargai kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka mendukung keberhasilan mahasiswa. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada gambaran yang tadi disampaikan oleh Bapak Kaprodi, di mana mahasiswa kita itu berasal dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang yang sangat beragam, di mana di sini banyak dari mereka yang bekerja sebagai full time, ada yang ASN, ada juga yang pekerja swasta, wira swasta, ya, ibu rumah tangga gitu, bahkan ada juga yang bekerja di luar negeri, Bapak dan Ibu. Nah, karena itu Unsia sebagai kampus atau universitas dengan PJJ itu artinya interaksi dari mahasiswa dan dosen itu sangat bergantung pada komunikasi online. Nah, atas dasar itu, mahasiswa itu sangat membutuhkan arahan yang jelas dan juga komunikasi yang terstruktur dalam proses pembimbingan. Nah, kadang sebenarnya mahasiswa itu sebenarnya mau mengerjakan gitu, tapi mereka itu bingung mau mengarah kemana gitu. Eh, Kemudian juga ada juga yang takut salah, kemudian ada juga yang nggak percaya diri gitu kan. Eh, ada juga yang mereka itu nggak yakin sama progresnya. Nah, dari situ peran dari dosen pembimbing menjadi sangat penting. Dan bimbingan online ini memang memiliki tantangan tersendiri Bapak dan Ibu dibandingkan dengan tatap muka gitu. Karena kita tidak bertemu langsung dan komunikasi yang terjadi itu komunikasi komunikasi itu karena sistemnya online ya Bapak dan Ibu, komunikasi itu sangat-sangat menjadi kunci utama Bapak dan Ibu untuk proses keberhasilan dari mahasiswa kita. Dan respons yang baik dari Bapak dan Ibu, arahan yang jelas dari Bapak dan Ibu, kemudian komunikasi yang nyaman dari Bapak dan Ibu tentunya sangat membantu mahasiswa untuk tetap bersemangat untuk menyelesaikan eh, pekerjaan mereka, TA mereka, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, dari proses pembimbingan yang sedang berjalan selama ini, saya sebagai KBTA itu melakukan observasi Bapak dan Ibu, di mana dalam proses pembimbingan TA yang terjadi dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, kita 1.200 mahasiswa Bapak dan Ibu, untuk 32 dosen pembimbing Bapak dan Ibu, itu benar-benar kalau menurut saya ujian yang cukup berat bagi saya menjadi KBTA di semester ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini setelah saya observasi banyak di antara mahasiswa kita yang masih merasa bingung gitu dalam memahami bagaimana proses dari revisi. Kemudian juga banyak saya perhatikan juga banyak mahasiswa kita itu yang membutuhkan arahan yang lebih terstruktur, artinya komunikasi yang mungkin lebih jelas gitu, feedback yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, dan juga eh, sebagian dari mahasiswa itu merasa insecure ketika respon yang mereka harapkan atau apa namanya, japri-japri mereka kepada kita itu waktunya cukup lama untuk direspon seperti itu. Nah, dalam hal ini uh, ini tentu saja akan menjadi evaluasi kita Bapak dan Ibu. Ini bukan untuk mencari siapa yang salah gitu Bapak dan Ibu, namun di sini kita eh, ingin menjadikan suatu refleksi bersama Bapak dan Ibu agar kualitas dari layanan akademik, kualitas pendampingan kita di TA ini gitu kan agar semakin baik. Dan saya percaya sebenarnya Bapak dan Ibu itu telah melakukan koordinasi dan juga pendampingan yang baik, dan saya yakin mahasiswa yang Bapak dan Ibu bimbing saat ini itu sudah cukup terbantu untuk menyelesaikan tugas akhirnya Bapak dan Ibu. Nah, dari sini saya juga ingin menyampaikan terkait dengan mengenai respon dan juga feedback Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan respon dan feedback itu ada suatu bagian yang sangat penting Bapak dan Ibu dalam
dalam hal pembimbingan Bapak dan Ibu. Nah, kenapa? Karena dalam pembelajaran online itu mahasiswa itu kembali lagi ya Bu ya, Bapak. Itu mahasiswa itu sangat tergantung dengan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Nah, yang terjadi kadang gitu ada slow feedback yang mungkin nggak sengaja kita lakukan, itu membuat mahasiswa itu menjadi bingung, sehingga revisi atau perbaikan yang mereka lakukan itu menjadi lambat. Dan karena lambat ini akhirnya membuat mahasiswa itu menjadi turun motivasinya Bapak dan Ibu. Padahal sebenarnya banyak mahasiswa yang cuman sekedar mungkin membutuhkan arahan-arahan yang sebenarnya sederhana, misalnya Bapak Ibu mungkin daripada cuman oke gitu atau cuman sekedar dirit Bapak Ibu ya silakan lanjut kan gitu. Atau sudah benar nih tinggal diperbaikin sedikit gitu. Atau nanti saya cek kembali misalnya gitu. Atau cuman sekedar mungkin memberikan informasi gitu. Oh, makasih ya, revisinya sudah saya terima gitu kan. Mungkin bagi kita itu hal-hal kecil Bapak dan Ibu. Namun ya ini mungkin kita kembalikan dulu ya waktu kita jadi mahasiswa lah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya enggak direspon ataupun katakanlah enggak dijawab itu pasti kita insecure ya Bapak dan Ibu. Kalau dijawab cuma sekedar aja dijawab gitu udah bahagia sekali. Nah, itu mungkin yang mereka rasakan seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu merespon sederhana aja itu pasti akan membuat mereka itu termotivasi. Mereka tuh merasa tidak sendiri yang disebutkan oleh Pak Kaprodi tadi ya, tidak merasa sendiri karena kan nggak pernah ketemu gimana nih tampilannya Pak Wahid gitu kan tidak pernah ketemu bagaimana Pak Made seperti itu, Pak Andi, Bu Santi gitu. Saya juga tidak pernah ketemu, namun dengan semacam respon sederhana yang istilahnya respon-respon sederhana itu kan sebenarnya tidak membutuhkan suatu analisis yang terlalu dalam kan Bapak dan Ibu, itu justru malah menjadi motivasi yang luar biasa bagi mereka seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kembali lagi dalam kondisi ini Bapak dan Ibu, mahasiswa itu selalu banyak yang berada dalam kondisi overthinking, yang cemas gitu dan takut gitu salah gitu. Sehingga eh, di sini kehadiran Bapak dan Ibu dalam proses pembimbingan itu menjadi suatu yang sangat berarti bagi mereka, Bapak dan Ibu. Nah, apa karakteristik dari dosen yang disukai oleh mahasiswa? Yang pertama tentu saja responsif Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini responsif itu bukan berarti selalu online ya Bapak dan Ibu siap saat, tetapi dalam hal ini responsif itu maksudnya adalah mahasiswa itu merasa merasa yakin gitu bahwasanya dosennya ini, pembimbingnya ini hadir gitu untuk mereka. Mereka itu kita itu memperhatikan progres mereka gitu Bapak dan Ibu. Terus kemudian yang kedua adalah memberikan arahan yang jelas. Nah, masing-masing dari kita pasti punya punya caranya masing-masing gitu. Di sini saya lihat banyak sekali yang berpengalaman. Ada Pak Dokter Made yang sudah melalang buana, sudah expert di sini. Ya, saya yakin pasti sudah terbiasa berhubungan dengan mahasiswa. Ada Pak Dokter Andi, ada Pak Wahid juga saya yakin sudah terbiasa berkomunikasi dengan mahasiswa. Ada Bu Santi, kemudian juga di sini sudah hadir juga ada Assalamualaikum Bu Meli, sudah hadir. Ada Pak Turah juga sudah terbiasa. Saya yakin kita pasti punya formulanya sendiri-sendiri Bapak dan Ibu. Namun di sini mungkin eh, terkadang ada kita mungkin agak sedikit slow respon. Nah, itu mahasiswa kita ini tipikal yang sangat kritis kembali lagi Bapak dan Ibu. Mungkin eh, melihat keberadaan dari kampus kita yang mungkin sekarang ini banyak disorot ya kan katanya kita ini banyak yang berpindah ke kita gitu ya. Katanya banyak yang berpindah ke kita dari kampus-kampus PJJ yang lain gitu karena sistemnya, terutama di prodi manajemen yang alhamdulillah apakah prodi ya, alhamdulillah nih semester ini kita paling banyak gitu ya, paling banyak mahasiswanya untuk mahasiswa baru dan juga untuk bimbingan tugas akhir juga banyak di semester depan itu 2 kali lipatnya dari sekarang Bapak dan Ibu nanti insya Allah. Nah, Pak Kapolri kemarin sudah spill Bu 2 kali lipatnya, aduh Masya Allah gitu kan. Itu artinya eh, ini kita menjadi sorotan Bapak dan Ibu dan memang proses pembimbingan TA di Prodi Manajemen kita akan selalu buat ini menjadi lebih apa ya istilahnya eh,
dua arah gitu Bapak dan Ibu, sehingga mereka dan kita pun juga merasa satu sama lain nyaman. Tentu saja dengan keberhasilan dari mahasiswa itu pun juga menjadi suatu kebahagiaan bagi kita sendiri. Nah, dari sinilah gitu ya Bapak dan Ibu, kita karakteristik yang memang diharapkan itu adalah tentu saja yang selalu menciptakan komunikasi komunikasi yang nyaman, yang eh, yang bisa memberikan feedback yang spesifik dan juga membangun tentunya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini adalah penguatan sistem di KBTA. Tentu saja harapannya Bapak dan Ibu bisa memberikan respon yang dengan rentang waktu yang wajar. Mungkin nggak selalu direspon langsung gitu kan, tapi ada rentang waktu yang wajar untuk merespon seperti itu. Kemudian juga eh, apa namanya? Mungkin ada tadi arahan yang jelas dari Kaprodi ya. Seperti caranya Kaprodi mungkin arahan jelas abis ini kamu bagaimana bagaimana, nah itu seperti itu. Dan sebagai seorang pembimbing sebenarnya kita tuh tidak yang membuatkan Ibu, jangan jadi Bapak dan Ibu, kita tidak yang seperti itu. Jadi kita hanya sekedar mungkin memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan referensi-referensi. Kalau Bapak dan Ibu mungkin katakanlah kurang menguasai ya materi apa yang mungkin mahasiswa ini kan gitu ya. Kan mahasiswa kita ini kan luar biasa ya Bu topik-topiknya. Kadang juga saya ada yang tidak saya kuasai. Kadang saya mencarikan YouTube-nya, tolong dipelajari gitu. Termasuk juga olah data karena mungkin saya banyak gitu. Nggak bisa saya juga bantu seperti totally seperti itu, dan mereka itu saya berikan YouTube untuk mereka berlatih. Jadi intinya mereka tuh sebenarnya butuh merasa merasa ada pembimbing gitu yang hadir seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian juga komunikasi kecil dapat memberikan dampak yang besar. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat, oh Bapak Ibu mungkin nggak masuk dalam grup yang ada mahasiswanya ya. Nah, di grup mahasiswa itu saya selalu berkomunikasi dengan mahasiswa. Saya menanyakan bagaimana progresnya, saya juga menanyakan gimana apa namanya, apakah sudah posisinya sudah stres atau gimana seperti itu dengan bumbu-bumbu yang mungkin ya maksudnya katakanlah tidak ada batasan gitu, tidak dibatasi gitu sebagai seorang apa sebagai KBTA gitu. Jadi merasakan mereka itu punya teman seperti itu Bapak dan Ibu. Walaupun saya di posisi saya pembimbing saya berbeda gitu. Jadi ketika saya di KBTA saya memposisikan mungkin menjadi guardian angel ya misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau di pembimbing saya mungkin agak sedikit beda, beda Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa bisa tanya ke bimbingan saya bagaimana saya membimbing, nggak sama seperti saya menjadi KBTA Bapak dan Ibu. Karena apa? Saya butuh mereka disiplin. Ya, saya kebetulan jumlah saya cukup besar yang dibimbing, jadi saya butuh mereka disiplin sehingga ketika ada mereka yang progresnya lambat atau nggak pernah bimbingan, itu benar-benar saya apa ya, saya disiplinkan gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sih progres saya sekarang ini di 4 kali sesi. Mahasiswa saya sudah banyak dimasuk di bab 3, Bapak dan Ibu sedang mengambil data. Dan saya ada rencana nanti eh, di gelombang pertama tanggal 29, insya Allah 15 mahasiswa saya siap untuk sidang TA. Dan itu bukan saya membuatkan, bukan saya selalu standby. Kadang saya cuma berapa menit gitu. Cuman saya selalu saya kan ini ya Bu ya, sistemnya saya bikin Google Drive. Jadi saya punya Google Drive, di mana Google Drive itu akan diisi oleh mereka. Mahasiswa tinggal kalau ada progres ditaruh di sana. Nah, nanti mereka pesan ke saya, Bu, izin saya sudah memberikan progres sehingga mereka bisa kapan saja gitu sistem bisa kapan saja mengerjakan dan kapan saja di itu kan di apa namanya di apa namanya dibimbing seperti itu. Nah, kalau saya sistem begitu, makanya bisa jadi cepat. Ada juga beberapa dosen yang juga sama seperti saya dengan menggunakan Google Drive, Bapak dan Ibu. Itu sangat membantu sekali. Dan saya juga bimbingan nggak sering Bapak dan Ibu, saya bimbing cuma seminggu sekali, di hari Minggu saja. Karena saya juga cukup padat kegiatannya. Namun dengan adanya Google Drive itu, mereka menjadi apa ya, istilah bekerja itu kapan saja dan progresnya bisa terus-terusan gitu Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini KBTA di sini
berfungsi untuk membantu memonitoring progres mahasiswa. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, kayak kalau saya tuh banyak cerewet sama Bapak dan Ibu, banyak banget ngomongnya, banyak banget nge-share kan gitu. Itu karena memang ini bagian dari amanah yang saya emban Bapak dan Ibu. Kemudian juga saya membantukan koordinasi apabila terdapat kendala. Artinya pun juga ada aduan-aduan terkadang masuk kepada saya, itu pun juga sudah bagian dari tugas saya, Bapak dan Ibu. Kemudian juga tugas saya juga mendukung sistem komunikasi dan juga administrasi bimbingan. Kemudian juga membangun ekosistem bimbingan yang saling mendukung, Bapak dan Ibu. Nah, terkait hal ini, Bapak dan Ibu, kami kita punya komitmen bersama Bapak dan Ibu, yuk bersama-sama kita komitmen bersama-sama mahasiswa kita yang mungkin Bapak dan Ibu pegang saat ini, yuk kita komitmenkan untuk lulus tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah kualitas TA-nya tetap terjaga. Kemudian komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu berjalan dengan sehat. Kemudian semester lalu, Alhamdulillah, Prodi Manajemen itu mendapatkan semacam apresiasi dari pimpinan ya juga sebagai prodi dengan sistem dengan pembimbingan yang cukup baik Bapak dan Ibu dengan lulusan 82% Bapak dan Ibu lulus dengan berkualitas. Dan kemudian Bapak dan Ibu eh, satu hal yang kalau saya tuh nggak pernah lupa ya Bu sebenarnya dari perkuliahan saya dari jenjang S1 sampai S3 adalah bagaimana nih saat-saat akhir. Nah, saya mungkin agak lupa bagaimana cara mengajar dulu di semester 1, 2, 3 lupa. Tapi saya tuh masih ingat gimana saya dibimbing waktu di semester akhir dan saya yakin Bapak dan Ibu akan memberikan kenangan yang terbaik bagi mahasiswa kita, Bapak dan Ibu. Terakhir, penutup, dosen bukan hanya sekedar untuk mengarahkan penelitian, bukan hanya sekedar untuk tanda tangan, namun pun dosen pembimbing itu adalah pemotivasi, pembentuk kualitas dari diri seorang mahasiswa. Jadi dosen pembimbing menurut saya ini adalah seseorang yang luar biasa, yang menurut saya benar-benar yang menjadikan jembatan kesuksesan bagi mahasiswa. Kemudian juga eh, ya menjadi penyemangat mahasiswa di fase-fase akhir dan mari kita bangun budaya pembimbingan yang profesional, yang suportif, yang responsif dan juga berdampak Bapak dan Ibu. Dan mungkin ini nanti saya di semester lalu sudah melakukan Bapak dan Ibu sudah saya tutup ya Bapak dan Ibu. Saya sudah melakukan pelaporan untuk laporan KBTA setiap semesternya Bapak dan Ibu dengan dokumentasi dan juga hasil dari kuesioner mahasiswa Bapak dan Ibu. Jadi di akhir tahun ajaran nanti setelah mahasiswa itu revisi, setelah sidangan ada revisi, kemudian perbaikan, mereka itu mengisi kuesioner dan kuesioner itu akan menilai bagaimana kinerja dari pembimbing, penguji, dan juga KBTA sehingga itu akan menjadi masukan nanti untuk warek dan juga mungkin ya masukan nanti untuk kedepannya bagi pembimbingan seperti apa dengan adanya feedback seperti itu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini kita diskusi karena terkait di sini Bapak dan Ibu itu adalah dosen eksternal yang mungkin masih baru walaupun Bapak-bapak semua dari UNAS gitu kan. Namun mungkin untuk sistem pembelajaran secara PJJ, pembimbingan secara PJJ Bapak dan Ibu mungkin masih baru gitu kan. Nah, apakah ada kendala gitu yang terjadi? Eh, Kira-kira apakah bisa gitu Bapak dan Ibu mencapai target-target untuk meluluskan mahasiswanya? Atau memang ada mahasiswa nih yang kayak hantu gitu, namanya ada tapi nggak pernah ada tuh bimbingan seperti boleh dong kita, nggak apa-apa sekarang curhat Bapak dan Ibu silakan. Oh enggak, silakan. Oh enggak, Pak Turah, Baik, oh, enggak silakan. baik. Assalamualaikum. Oh, Pak Turah ya. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak Turah, mangga. Mangga, Pak Turah. Eh, suaranya? Saya tidak dengar suaranya, Pak Turah, izin. Masih di mute itu. Masih di mute, Pak Turah. Oke, iya.
Gimana Bapak sudah mengalami kendalakah Bapak dan Ibu dalam mahasiswa kita? Mangga, silakan. Mada dulu. Oke, sekarang udah kedengeran ya. Ada sudah. Iya, Mangga. terima kasih Bu Silvana. Izin Pak Made. Ya, silakan, Pak Atur. Iya, iya, ini pengalaman pertama saya. Eh, Sebenarnya kalau untuk bimbingan bimbingan untuk online PJJ pernah di kampus yang lain. Tapi untuk sebanyak ini, izin saya bukan 29 Bu Silvana, saya ada 30. Masya Ada Allah. satu tema yang belum masuk kayaknya ya Pak Udah ya Pak, Mas nanti diinfokan siapa namanya Pak yang belum masuk? Mas Landung. 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 Mm. Mm, Baik, nanti saya iya. cari, Pak. Nah, ya dan sebanyak ini ya eh, bahkan hari-hari saya antara Habis, ngajar antara ngajar dan bimbingan Masya Allah. 90% itu kayaknya di pembimbingan Bu Silvana. Kasih Dan ya Pak. seperti Bu Silvana tadi sampaikan seperti Bu Silvana sampaikan tadi ya diskusinya lewat WA ya karena kan ada kalau ada VCon itu kalau di saya setiap hari Senin malam, kayak sekarang emang ditiadakan karena ada meeting hari ini Alhamdulillah. setiap minggu minggu malam, ya setiap minggu malam. Jadi kita emang tanya progresnya, terus tapi di WA itu setiap saat. Hmm. eh, jadi nggak, saya tidak membatasi waktu karena apalagi mereka yang sebagian besar di tim saya kan kerja ya. Mereka benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin hari libur mereka. Dan biasanya pas hari libur itu lagi kenceng-kencengnya tuh biasanya mereka diskusi segala macam di WA group. Makanya itu lumayan, oh kayak oh seperti ini ya rasanya gitu. Ya. Luar Dan biasa kan mahasiswa kita Pak, kritisnya. betul, betul. Dan eh, yang tapi untuk sebenarnya ini macam-macam ya Bu Silvana ya. Ya, Benar tidak ada yang sama persis. Jadi ada yang sangat cepat. Ya. ya. Sangat cepat itu bahkan saya hari ini saya review, Mm-mm. besok atau paling lama lusa udah ngirim perbaikannya. Hmm. Ya itu memang menurut saya itu nggak boleh nggak boleh kasih kendor kalau udah kayak gitu Iya, udah kita iya, kencengin. semangat banget ya Pak. Kita kencengin. Tapi ada beberapa yang memang sangat ya kayak seperti Bu Silvana di kelompok saya Hmm. ada 3 yang sama sekali belum muncul. Iya, sama Pak, saya juga. Ada ada 3 orang itu saya coba ini nih japriin kemana gitu Pak Taido. Bahkan ada yang salut, ada yang anaknya sakit di rumah sakit dia sempat tertunda Oh, 2 minggu, tapi di pertemuan minggu ketiga kemarin dia sudah mulai ngirim bab 1. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah sih saya menargetkan memang di bulan Juni paling tidak bulan Juni akhir itu harus Alhamdulillah. sudah ada yang Ada sidang. sampel ya Pak, sampel buat jadi semangat ya Pak ya. Ya, betul. Juni 29 ada lah ya Pak dari bagian dari kelompok Bapak ya. Iya, Lah sebenarnya saya dua gitu targetnya ya belum Pak. ada. Seharusnya sih kalau dari progres yang berjalan sudah ada yang sampai di bab 3, Ah, sudah di bab 3. Jadi targetnya minggu depan ya. Jadi seperti yang tadi Bu Silvana sampaikan ya, memang cukup efektif menggunakan kombinasi WA, terus Google Drive, baik ya. Vicon, eh, terus ya tadi kan memang saat kita mereview butuh waktu ya Bu ya, rata-rata ya Iya, sekitar 1, 2, 3 hari atau iya mungkin betul. sampai seminggu. Nah, tapi saya tidak kasih jeda mereka untuk tidak melakukan apapun. Saat saya sedang mereview, saya minta mereka lanjutkan ke bab berikutnya. Mm, 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 mm. Nah, nanti saat bab itu sudah saya review bab berikutnya, ya dia sekaligus perbaikan, ya terus gitu. Jadi nggak kasih, jangan sampai menunggu. Menurut saya memang seperti itu. Jangan sampai menunggu nggak karena nunggu review terus mereka nggak melanjutkan tahap yang lain gitu. Sayang banget nanti waktunya. Mm, mm. Kalau menurut saya itu Bu, jadi cukup challenging ya. Luar biasa Pak. Cukup challenging. Semester Ya. depan Pak 2 kali lipat lagi Pak. Aduh. Ya, tapi seru Bu, seru. Saya happy-nya kenapa? Karena dari ya walaupun nggak 100% tapi lebih dari setengah itu antusias dan Iya, eh, mereka cukup kritis ya. Ya tadi betul. terutama yang banyak dari Kementerian Keuangan dan dari perusahaan minyak kayak gitu ya. Oh, luar biasa Ya Pak. ada yang orang lapangan, orang pengoboran minyak. Itu Masya dari saya Bu. Jadi Allah,
luar insya biasa. Allah bisa sesuai dengan target. Ada nih yang ujian nanti tanggal 29 ya, gelombang satu. Iya, Juni targetin saya ada. Alhamdulillah. Iya, Makasih banyak ya Pak. Karena Pak, kita itu sistemnya kalau di Unsia tidak ada yang tidak maju, tidak dibayar, Pak. iya, Iya, jadi Bapak Ibu misalnya ngebimbing nih setiap minggu 2 kali, tapi mereka nggak sidang, ya nggak dihitung Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi ya jadikan aja Bapak dan Ibu ya, biar 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 jadi gitu Bapak dan Ibu di akhir semester. Terima kasih banyak. Ini ini jadi buka buka kartu nih Bapak dan Ibu. Baik, makasih banyak Pak Tura. Aduh, saya mengucapkan sama terima Bu kasih Sil. atas apa progresnya dari Bapak Tura dan boleh nanti di grup kita mungkin bisa cerita-cerita kalau misalnya ada masalah, misalnya ada mahasiswa yang mungkin sulit untuk dicari, ada mahasiswa yang mungkin kita nggak tahu ya Pak, kadang attitude-nya berbeda kan gitu ya Pak, ya boleh ya Pak, nanti diinfokan atau boleh Pak mungkin dicari talent-talent Pak. Nah, tahun ini, semester ini, kita punya tema adalah Agent of Change gitu. Jadi kita cari lulusan wisudawan bukan yang cerdas, bukan yang bagus penelitiannya, tetapi mereka yang menjadi agent of change dari desanya. Misalnya jadi guru madrasah, guru ngaji, eh, membantu UMKM, begitu Pak. Nah, Hmm, mungkin kan itu infonya yang tahu dosen pembimbing gitu kan dia kan ya, mungkin cerita-cerita yang tahu dosen pembimbing mungkin dosen PA aja nggak tahu dosen wali nggak tahu itu yang dekat itu pasti dosen pembimbing kan dosen pembimbing udah kayak orang tua kedua ya Pak dia kadang curhat mengenai keluarga dan lain-lain itu yang tahu dosen pembimbing boleh Pak nanti di info-info ya Pak buat wisuda tahun depan semester depan kita lagi cari ya. orang-orang itu Pak yang agent of change itu. Oke, terima kasih banyak Pak Tura. Sama Bu Silvana. Silakan, mungkin ada yang mau men-share lagi. Tadi Pak Yes, Dr. Made, bisa. mangga. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Bu Retno, Nur Wahidin, Bapak Wahyu, dan Atura, Pak Andi, ya, teman-teman kolega semua ini. Dan Bu Silvana. Saya usul di pertama, Ibu. Jadi Ya, pertama saya usul. usul. Kalau ada dosen eksternal, ya, itu kita orang luar, Bu. Baik. Jangan pakai eksternal ya Pak ya. Jadi kan kita sudah ngajar. Mm-mm. Ya, tentu internal, ada dosen itu ada dua. Iya, Tetap, tidak tetap, kan itu. betul, betul, Ya, betul. jadi seolah-olah saya ini orang luar. Betul, betul, betul. Sorry ya, ini Kalimatnya usul. jangan eksternal ya Pak ya. Ya, ya. Ada Iya, penguji baik. eksternal lain lagi tuh, luar Siap, kampus itu. Ya, siap, betul, betul. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya usulkan untuk jadwal Jadwal. ujian mulai dari pendaftarannya kapan, ujiannya kapan, periode 1, 2, 3-nya. Sehingga Mm-mm. kami bisa jadwal untuk mahasiswanya. Jadi bisa Siap, mensupport untuk mahasiswanya. siap, siap. Yang ketiga, saya ini bimbingan sudah hampir 3 kali, Oh ya, ya, dan sudah saya memberikan begitu judul dia WA, saya langsung jawab, saya bilang tolong diperbaiki judulnya, Masya Allah. udah dia perbaiki, ACC buat 1, 2, 3. Jadi saya langsung untuk mengerjakan bab 1, 2, dan 3. Nah, kenapa 1, 2, 3 itu adalah proposalnya. Jadi Betul, biar kita rinci, kalau satu-satu nanti dia satu kita perbaiki, biarkan 1, 2, 3 betul, betul. kita jadikan satu karena itu proposal. Betul, betul. Jadi saling Satu merentet tuh bab 1, bab kersambungan 2, ya bab Pak, 3. betul. Jadi Ini begitu ngoreksi, satu dia sampai tiga ya. koreksinya 3, 1, 2, 3, tinggal Langsung. 4, 5 Iya gitu. benar. Itu untuk efisiensi juga, ya, Mm-mm. supaya mahasiswa nggak ilir mudik satu, dibalas Ya, lagi satu-satu masih ya. satu, Mm-mm. besok satu lagi Betul, mendingan betul, kita korbankan waktunya 1, 2, betul, 3, dan sekaligus rentetannya itu ada. betul, Tinggal kalau udah 1, 2, 3 kita udah ACC, udah aman dia, tinggal 4, 5. betul, betul, Itu jalan saya, ya. betul, betul. Tapi mungkin Pak Andi lain lagi itu ada Siap, siap, lagi siap. masing-masing lah. Apalagi Iya Bu benar. Retno Sari ini, ya, kolega saya ini juga pinter dia membuat strategi untuk mahasiswa. Baik, Jadi yang penting sekarang saya minta mungkin ya, saya tahu jadwal proses ujian.
Baik, baik, Mungkin baik, pendaftaran mulai tanggal berapa, ujian periode 1 ini, 2 ini, 3 ini. Sehingga baik. kita punya time untuk time schedule untuk memberikan supporting kepada mahasiswanya. Siap, Bapak. Gitu Terima ya Bu ya. kasih Toh banyak. sorry ini yang pertama saya usul itu ya. Iya, Kalau ada eksternal berarti ada internal. Kita itu ada internal kok. betul, Tinggal Pak. dosen tetap Betul, atau Bapak. dosen Saya tidak. saya Hmm. saya mungkin kalau di grup kan nggak punya grupnya nggak ada Hmm. tulisan kata dosen eksternal ya, Pak. Koordinasi Ah, dosen ya grup kita ya. ada Grup eksternal. kita koordinasi dosen, Pak. Grup Ah, kita. Tapi hmm. grup yang ada Bapak dan lainnya koordinasi dosen. Cuman kalau untuk yang tadi ketika saya share undangan kan karena memang ada dosen eksternal juga gitu kan. Hmm. Di undangan besar itu. Mungkin undangannya karena bareng-bareng ya, Pak ya. Jadi Hmm. mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dari saya murni Itu bukan bukan salah, usul saya begitu. ya bukan bukan bermaksud menyinggung ataupun Ya, tidak paham tapi ini lupa saja Pak ya mohon ya, maaf ya ya. mungkin nanti saya akan koreksi untuk kata-kata itu Pak terima kasih. Ya. Oh, untuk jadwal pendaftaran itu dimulai karena ujian itu tanggal 29 Juni Pak jadi pendaftaran Hmm. bisa dimulai 1 minggu sebelumnya jadi sekitar tanggal 20 sudah dibuka pendaftaran 20 Itu Juni. ada satu semester ini ada berapa periode ujian? Kami rencananya akan membuka sampai 1 minggu sebelum yudisium. Yudisium itu di bulan Oktober, Pak. Oktober akhir atau Oktober pertengahan. Jadi Hmm. kita karena belum tahu kapan tanggal yudisiumnya, jadi perkiraannya 1 minggu sebelum yudisium. Jadi masih bisa ada pendaftaran seperti Jadi itu. ujian Juni mulai, Juni mulai wisuda tanggal 29 ya. Oktober ya. Ya, Oktober betul ya. sekali, Oh, Pak itu Made. ulang tahun UNAS itu. Ya. Ya, Oktober ya, Pak ya, Waktu Mas. Ya, ya, oke Bu. Terima kasih Bu ya. Ya Pak, Ya. Saya siap Pak. Makasih usulan banyak saya Pak. gitu. Ini Ya. bagus sekali. Saya juga kadang ya kalau mereka perbab-perbab itu kadang merubah juga ya Pak Nah, susunan kalau perbab-perbab. Tapi kalau 1, 2, 3 itu kan itu jadi rentetan lebih proposal. satu bagian ya Pak. Oke, Ya. bagus Pak. Itu masukan yang sangat baik sekali. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu dosen internal. Internal kita ingin Tetap ada tetap menyampaikan. itu aja. Izin Silakan. Bu, tadi sampai bulan apa Bu untuk sidang Bu? Sidang itu sampai bulan Oktober. Untuk tanggal kita belum tahu ya Bu ya pastinya. Oh, Tetapi oke. perkiraan itu kita akan berhenti 1 minggu sebelum yudisium. Jadi Tapi yudisium Juni Oktober. pendaftaran ya, 20 Iya, Juni. 20 Juni udah buka pendaftaran. Mulainya tanggal 29 Juni, hari Senin udah mulai. Udah ada sidang. Sidangnya itu ya, kalau misal sedikit, kita akan pepetkan di minggu akhir. Jadi Kamis, Jumat gitu. Tapi kalau banyak, kita ya dari Senin sampai Jumat begitu. Baik. Nanti Bapak dan Ibu juga kami mohon berkenannya untuk menjadi penguji ya Bapak dan Ibu. Siap, siap. Gitu. Insya Allah, Ibu. Pak Made Eh, nanti nguji mahasiswa saya Pak Made. Insya Kekurangan Allah. soalnya. ini Nanti karena masuk Pak Made saya uji juga. Iya. Kalau tapi begitu, nanti kalau misalkan tidak jadi penguji pun untuk awal-awal boleh nggak Bu ikut ikut dulu gitu. Jadi biar tahu suasananya itu kayak apa gitu. Jadi biar Jadi eh, penguji aja Bu. Jadi penguji aja nggak apa-apa Ibu Retno. Nanti Bu Retno, karena kita banyak banget Bu. Kalau oh, Kalau iya, jadi penguji itu bisa posisinya sebagai anggota sidang dan sebagai ketua sidang. Kalau anggota sidang itu agak sedikit berat Ibu tugasnya, yaitu salah satunya mengisi berita acara dan juga merekam aktivitas video rekaman. Nanti ada sosialisasi ya Bu ya di oke. di klinik skripsi ketiga. Nanti kita ada sosialisasi untuk persiapan sidang TA begitu. Enggak kalau misalkan belum bukan jadi penguji juga nggak apa-apa kalau misalkan lihat dulu gitu. Kayak apa sih di sini kan Nah, belum pernah karena gitu. karena peraturan kami yang datang Oh di nggak sidang boleh itu ya? hanya penguji dan juga mahasiswanya, Bu. Oh, Gitu, oke. iya. Tapi kalau pembimbing nanti pas ujian Pembimbing juga, bisa, oh pembimbing pembimbing bisa. bisa. Jadi pembimbing itu karena banyak ya, Bu, bisa jadi dia akan ada dua paralel, Bu. Jadi mahasiswanya dia bisa dua paralel ujian bersama dalam satu waktu gitu. Hmm. Dihadiri oleh satu pembimbing karena saking banyaknya gitu. Cuman kalau penguji tidak boleh paralel, penguji harus kalau satu sesi fokus. berapa orang mahasiswa? Satu sesi 1 jam. Mhm. Untuk penguji ada dua penguji, ketua penguji dan anggota penguji. Nah, mahasiswa Ya, berapa orang?
Mahasiswanya satu, Pak. Satu Zoom satu. 1 jam 1 jam. 1 jam 1 jam. Nah, jadi satu sesi 1 jam aja. Satu sesi 1 jam, ada reses 15 menit, kemudian selanjutnya nanti ada lagi ujian gitu. Untuk Biasanya yudisium para sama sewisuda itu apakah online juga? online juga, Pak. Oh, apa namanya, wisuda juga online juga. Wisuda kita hibrid. Jadi ada yang Hmm. hadir juga, Pak Made. Oke. Ya, ya. Iya, nanti kita kalau nggak salah Agustus nanti wisudanya. Makasih banyak, Bu. Ya, Ya. Mungkin sama. ada nih Pak Andi sudah buka mic nih. Kayaknya mau sharing nih Pak Andi. Bangga, Bu Andi. Terima kasih Bu Dr. Sepina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak-bapak semua, Pak Dr. Imade, senior kita di UNAS. Terima kasih. Tadi sebenarnya saya sudah berikan ini kemarin itu saya waktu pertama saya kasih judul ya, saya suruh buat judul 3 judul ya, judul semuanya mengajukan 3 judul, kemudian dia ini di Google Drive, jadi tinggal satu. Namun dalam hal itu saya tidak paksa juga bahwa ini yang kamu teliti, tapi yang mana lebih dia kuasai ya. Tapi saya sudah tandai, ada judulnya secara bahasa dikit atau bagaimana, sehingga mereka sudah berjalan. Sekarang ini sudah dia ke bab 2. Ini minggu depan sudah bab 3. Karena saya sudah targetkan minggu depan sudah bab 3. Semua sudah selesai. Namun ada juga mengatakan, Pak, saya masih ada kerjaan untuk ini. Ya kan saya nyatakan, jangan ini sih boleh, tapi jangan berhenti. Ya, saya katakan seperti itu. Tetap berjalan. Boleh depending, tapi jangan berhenti. Saya katakan ke mahasiswanya. Kemudian memang mahasiswanya selalu harus kita berikan motivasi. Bahkan ada yang WA ke saya luar dari itu, tidak apa-apa karena ada 3 saya ini kan, yang ke Google Drive, kemudian Vcom dan WA ya, yang tidak sampai WA langsung ke saya. Nanti saya akan jawab apa kendalanya, apa permasalahannya ya, hingga tidak ada yang tidak jalan, harus semuanya jalan. Kemarin saya buka hari Minggu, saya cek kembali ya, udah sejauh mana ininya, Pak, sudah bab 2 ini sudah kita rampungkan. Saya nyatakan minggu ini kita rampungkan bab 2. Tetap saya instruksikan seperti apa yang diinstruksikan oleh tadi Pak Made, bahwa langsung menyelesaikan sampai bab 3. Tetapi koreksinya itu saya tiap pertemuan. Jadi pertemuan minggu ini. Jadi terstruktur saya karena banyak ya. Jadi ini. Namun saya bagi. Ada yang kelompok manajemen, ada kelompok pemasaran. Jadi saya kelompokkan. Ada 3. Jadi ketua kelasnya saya suruh atur. Nanti kelompok apa yang mau bimbingan. Ya, jadi ada 5 setiap kelompok saya ini kan, jadi supaya tidak terlalu menumpuk. Begitu itu saya sudah ini kan. Insya Allah kita sesuai dengan target. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Andi. Mudah-mudahan nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan mungkin mahasiswanya susah dicari Ya, atau datanya karena juga susah. ada tapi Ya, nggak ada. ya. Saya cari Pak. Ada juga seperti itu. Ada ya Pak, beberapa mahasiswa tiba-tiba menghilang atau gimana? Alasannya katanya jaringan atau bagaimana? Kemarin saya di Jogja saya buka itu dengan kelompok manajemen ya, SDM. Itu tiba-tiba menghilang. Tapi memang suasananya memang dia di Sumatera pada waktu itu. Ada pemadaman ini. Iya, listrik. Jadi Jambi. Ya, maklumnya ada. Sehingga saya ini jadwal kembali. Baik. Yang belum itu.
Terima kasih banyak Ada Pak juga Andi. yang ini. Ya, Yang penting semangat kita sama ya Pak, ya insya Allah ya menyelesaikan itu tahu. semuanya. Ya, Biar biar ini Pak, ya, apa yang kita lakukan ada lah gitulah hasilnya. ya. Memang sih kalau ini Oke. masih suka banyak tipikal Mas. Ada yang ini, ada yang itu ya. Ini Iya, tinggal betul, bagaimana kita betul. ini Terima kasih bersama. Pak Andi. Itu juga Oke. mahasiswa masih penyesuaian ya Pak di tahap-tahap bulan ini kan gitu ya Pak. Ya, Ya saya sih berharap sekali Pak Andi juga cukup banyak nih ya kalau nggak salah bimbingannya ya cukup ya, banyak. Kemudian juga beberapa juga dari Kemenq ada ya Pak kalau nggak salah ya. ya Dia juga ada. ada ya kan. Jadi mungkin mereka itu kritis gitu ya Pak. Jadi Ya, mungkin sesekali mungkin apa namanya bertanya hal-hal yang ya, mungkin ini gitu. Kalau kadang saya gini Pak. Jadi memang kenapa saya taruh di Google Drive? Kadang saya juga nggak bisa langsung jawab ketika itu. Jadi saya pelajarin dulu, saya cari jawabnya Pak. ya, Saya nge-cheat juga Pak. Saya cari ya, apa jawabannya apa terus kemudian saya kasih. Kemudian ya, butuh rekomendasi apa saya cari gitu. Jadi di hari Minggu itu kadang cuman saya jelasin aja. Oh ini apa? ya. Kamu ada ini nggak? Ada komplain apa? Feedback apa dari yang saya sudah kasih? Nggak Bu, saya akan menjalankan. Udah paling ketemu itu ya nggak sampai 5 menit Pak. Kenapa? Oh, Mereka cuma sekedar paham nggak apa yang saya sudah kerjakan, apa saya sudah highlight di ini, ya, apa yang sudah kasih gitu. Nah, ya, jadi membantu sekali dengan adanya Google Drive itu. Jadi, berarti sama kita pakai Google Drive ya Pak ya. ya, ya, siap. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak. Monggo, ya. mungkin bisa Bu Pak Nur atau Bu Santi mau bersharing Ini Bu, kalau saya eh, yang selamat kemarin malam itu dulu ya ya Bu. buat Yang iya. DBS kemarin itu ya Bu. Gimana Bu Tapi ceritanya? tapi udah kok kemarin kan sebenarnya bukannya saya tuh sebenarnya sih nggak masalah ya karena sebenarnya waktu S1 sendiri saya juga pakai SWOT gitu ya. Tetapi kalau di kampus eh, saya kan di 11 Maret di negeri itu kan SWOT itu sebenarnya hanya pilihan mahasiswa tertentu aja yang boleh gitu. Jadi tidak diperbolehkan untuk banyak orang gitu ya. Jadi harus dites dulu kan gitu kan. Karena kualitatif itu base-nya kan lebih susah dibanding kuantitatif kan sebenarnya gitu ya Iya. kalau secara metodologinya. Nah, sebenarnya kan saya bukannya nggak mau gitu ya karena saya juga reviewer dan pengelola jurnal gitu kan. Jadi kalau dapat SWOT itu kita tuh udah kayak yang aduh SWOT Indonesia lagi gitu. Maksudnya udah yang ini gitu ya. Ya. Makanya kalau misalkan S1 SWOT, aduh gimana? Saya masih belum bisa menurunkan standar mungkin ya takutnya ya kan. Nanti takutnya mahasiswanya juga jadi agak ribet ya kan. Dan saya juga bingung ngarahinya. Ini mau dibawa sampai di level apa untuk kualitatifnya, di SWOT-nya. Makanya sebelumnya saya udah tanyakan dulu, kasih saran dulu, apakah mau ganti kuantitatif. Terus kemudian saya tanya alasannya apa dulu ngambil SWOT. Jadi sebelum sebelum saya lanjutkan mau seperti apa ya kan, kalau emang dia bisa menjelaskan argumennya mengambil SWOT itu dia tahu basicnya, saya bisa saja lanjutkan gitu ya. Tapi ternyata belum sampai begitu, mahasiswanya udah bilang, Bu saya ganti aja. Oh ya Oh, udah ya Bu, berubah jadinya. iya, Alhamdulillah ya makanya Bu. saya cuma nanya Heeh. begitu aja, tapi dia Iya, udah langsung, Bu saya ganti iya. aja deh gitu. Iya Bu. Dikiranya kayaknya Kita tuh kalau dua 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 metode berbeda, kita itu kayak seperti berat ya Bu. Maksudnya iya, saya ngerasa beban juga Bu. Saya juga nggak mau dua metode berbeda. iya betul bukan, apalagi dia cuma satu sendirian Iya, ya apalagi kan. cuma Kalau satu sendiri, kalau betul. separuh-separuh sih nggak apa-apa gitu ya, barengan gitu ya. Ah, Lah kalau ini sendirian, aduh gitu. Tapi sendirian, memang iya. Belum tentu juga progresnya bisa cepat ya, Bu. iya, Maksudnya masih sama kan. Kita kasihan akhirnya meinikan yang banyak ya, Bu. iya Alhamdulillah betul. ya udah solve ya, Bu. Berarti yang satu itu ya. Iya sih, alhamdulillah. Makanya saya sebenarnya cuma mau nanya, ya udahlah nggak apa-apa. Toh dulunya Iya, saya juga pakai SWOT kan gitu ya. Saya pikir ya iya, udahlah gitu. Tapi saya tanya dulu dia alasannya apa dulu kok ngambilnya SWOT. Baru begitu dia udah deh Bu saya ganti aja. Oh ya udah iya. kalau gitu. Alhamdulillah. Ya udah, Bu. Berarti aman ya, Bu. Terkendali semuanya. Nah, Cuma cuma satu tinggal itu aman. satu mahasiswa yang hampir nggak pernah muncul. Saya Ah, nggak tahu siapa, Bu? kenapa. Coba saya catat, Bu. Ceprianto, Ceprianto. Oh, Ceprianto. Ya, baik ya, Ya, Bu. nanti Ceprianto. saya juga mau coba Japri. Saya lupa karena Beri kan nomor masih. teleponnya, Bu. Nanti Iya, saya cari. masih saya apa ngurusin yang lain ya.
Tapi tadi udah saya list lagi, oh si Ceprianto belum progres lagi, jadi baru judul, baru Hmm. di G Drive itu kan saya bikin Excel gitu untuk tanya jawab di situ, dan ternyata satu kali aja dia tanya jawab di situ masih belum aktif lagi. Kalau yang lain Insya Alhamdulillah. Allah udah. Mudah-mudahan ya Bu, semuanya lulus kita ya Bu. Ya, amin. Cuman emang saya bilang sama mahasiswa saya tidak mengejar, karena saya masih dosen baru, saya tidak mengejar Anda langsung di 29 Juni ya saya. Oh enggak Bu, yang penting sampai Oktober ya Bu, masih panjang. Ya, tapi saya Target juga kita, bilang jangan sampai Oktober ya gitu. Nanti ya keburu ribet Agustus ya, atau September ya Agustus Bu. ya. Juli Panjang akhir sih Bu, saya bilang Juli tengah akhir dari tengah semoga Anda. akhir, ya. Karena saya sudah pantau untuk kuesionernya udah beberapa udah fix ini untuk kuesionernya jadi udah boleh Sebar. disebar ya. Jadi udah Cepat beberapa. juga ya Bu, progres Ibu. Karena Tiga saya ya. simpelnya kan memang saya menerapkannya seperti kalau menulis artikel sih Bu. Jadi saya minta judul udah oke dulu, baru seperti bapak-bapak ibu yang lain tadi, bab 1, 2, 3 itu Hmm, nanti sekalian saya fixin dulu bahwa indikatornya emang ada atau tidak. Anda harus cari indikator dulu. Takutnya kita udah bagus banget bab satu dua hmm, tiga indikatornya nggak ada, nggak zong ada. gitu, susah gitu kan. Iya, Aduh, repot juga nanti kalau sampai harus bolak-balik gitu. Makanya iya. saya bilang sebulan ini udah indikator kuesioner harus fix dulu, baru saya koreksi bab 1 sampai dengan 3. Tapi sebelumnya ngedarin saya koreksi populasi dan sampel dulu. Jadi itu paketnya yang di awal harus seperti itu, baru saya bisa koreksi nanti bab 1, 2, 3 Anda itu udah cocok atau enggak gitu. Siap, siap. Saya juga udah tekanin sih kalau judul, kalau base, ya saya juga kasih masukan ya, kalau based on penjurnalan, judul itu paling belakang, maksudnya itu nanti bisa sedikit Iya, dirombak berubah. gitu ya, Mm-mm. berubah gitu. Nggak selalu pengaruh ini sama ini. Iya, Ya, Bu, ya. Bisa terus berbeda ya, Bu. Bisa macam-macam. iya betul. Terus mungkin istilah variabelnya mungkin juga jadi agak sedikit geser kalau ngelihat indikatornya dulu, saya bilang gitu. Hmm. Ketersediaan indikatornya ada atau tidak. Kalau misalkan indikatornya bilang apa, agak disesuaiin, ya udah kita sesuaiin. Makanya nanti bab 1 itu pasti sampai bab 3 masih agak eh, Berubah-berubah. iya, sampai Anda benar-benar fix di indikator, kuesioner dan disebarkan. Saya bilang gitu sih. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Bu Santi. Sama-sama. Lumayan juga, Bu Santi nih, bimbingannya banyak juga nih. Enggak, cuma 27. Cuman ya, Bu. Alhamdulillah 27. Tapi itu aja udah Jalan sendiri ya, Bu. Udah mereka ini ya, Bu. iya, tapi Udah mandiri. mahasiswanya semangat-semangat saya lihat. Jadi kitanya juga semangat gitu ya. Eh, Dan mereka kayaknya sepertinya udah terbiasa sekali dengan online ya kan gitu. Dan bahkan saya pertamanya agak kagok. Bisa jujur aja saya agak kagok. Saya bingung. Ini caranya gimana ya? Udah saya kasih G Drive juga saya masih agak-agak bingung. Ini mau diapain ya? Tapi ini udah mulai settle gitu ya. Jadi di awal-awal masih agak cara penyampaian, cara bimbingan gitu kan masih mencari-cari gitu ya. Jadi tadi masukan dari Pak Wahyu tadi juga bagus banget gitu. Oh ya berarti emang harusnya begini begitu ya kan gitu. Misalkan nanti berarti saya akan bahas ini tadi juga udah saya bahas nanti sebelum kuesioner diedarkan udah harus populasi dan sampel kita bahas dulu gitu. Jadi ada tema-temanya gitu ya Bu. Tadinya awalnya agak-agak bingung saya juga ini biasanya bimbingan dicoret-coret gitu ya. Ini Iya, kayak di reviewer tapi mahasiswanya nanti paham nggak ya di review begini. Jadi masih agak ternyata mereka paham ya, Bu. paham gitu. Iya, jadi ya oh berarti udah biasa kayak orang di jurnal Iya. jadi ya santai gitu. Jadi, Karena kalau coret-coretnya sekarang pakai Word, Bu. iya betul. Malah nggak buang-buang kertas, Bu. Betul, Bu. Dan Rahasia. mereka mungkin lebih mandiri dibanding yang onsite. Kadang-kadang malah saya pikir Wah. begitu. Karena kalau yang onsite itu kebiasaan tatap muka ya gitu. Jadi beda gitu. Kita Malah kita mereka lebih. sekarang ini Bu, bukannya tergantung pada AI, tapi Mhm. mahasiswa sekarang sudah pintar memilih Iya, AI betul. gitu. Mereka sudah punya AI yang mungkin kita taunya kan Iya, ChatGPT ya Bu ya, Gemini. Mereka tuh ternyata AI-nya macam-macam Bu. iya, Buat betul. jurnal ada, buat penulisan ada gitu. Itu variasinya banyak mereka tahu.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Santi. Iya, sama. Monggo sekarang Pak Wahid mungkin mau sharing. Suaranya Pak Wahid. Saya belum dengar nih Pak Wahid suaranya. Cabut dulu. Hmm, Sudah. Oke. Ya, izin Mbak Silvana, nggih. Pak Made, Pak Adi, Bu Retno, Pak Tura. Ini saya kayaknya paling muda ya di sini ya. Ya, Pak Jimut ini yang paling imut Leader banget nih. gitu. Pak Made ini penguji saya, Mbak Silvana, waktu dulu tes masih Siap, siap, siap. kali ya. Gitu, Pak Made. Senior ini, waduh. Nah, Ya itulah dosen guru harus lebih pintar anak muridnya kan. enggak Iya. Pak Made tetap saya harus tunduk dan hormat sama Pak Made gitu. Oh, waduh, hebat bener. Ya, mungkin sedikit saja kalau dari sisi Hmm. saya, mungkin memang untuk saat ini progresnya sudah masuk ke bimbingan kelima Ah, gitu. Masya Allah. Hmm. Ya, di mana sudah 33% anak bimbingan saya ini sudah masuk ke tahap pembuatan kuesioner. Hmm. Jadi, waktu Bareng buat semua ya Pak ya, Bapak modelnya. Oh, ya sama-sama. memang saya ya mungkin waktu saya masih banyak daripada Bapak Ibu sekalian yang waktunya memang padat gitu ya. Jadi saya memang setiap malamnya melakukan bimbingan Oh, Masya bagi kelompok-kelompok Allah. kecil gitu. Keren, Dari keren, keren, keren. jumlah yang saya bimbing, saya bagi 4 kelompok dan setiap malamnya pasti di jam setengah 9 sampai jam berapapun itu Hmm. saya bimbing satu persatu. Ya mungkin karena memang karena masih muda, masih effortnya masih tinggi, masih ayo lah, ayo gitu. Ya, semoga Masih kuat badannya Pak ya, tiap hari begadang. bisa berdampak positif dan bisa membuat semangat teman-teman apa anak bimbingan saya gitu. Dan memang dalam proses bimbingan sendiri memang karakteristik mahasiswa itu beragam ya Bu ya. 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 Ya, jadi memang ada 3 orang yang terbilang terlambat daripada yang lainnya gitu. Tapi secara penulisan sebenarnya sudah bagus, tinggal kita supporting saja untuk lebih aktif lagi untuk progresnya lebih cepat gitu. Terus ada juga yang tadi mungkin yang susah untuk dihubungin karena memang Oh, beliau siapa Pak? ada namanya Pak namanya Suherman. Suherman. Sebentar. Oh, Suherman. Ya, baik-baik. Nanti saya cari. Kita itu. Nah, memang tapi sebenarnya respon Oh, untuk ada di dalam grup ya? ya, Bukan nggak ada ada di dalam grup, ada di grup ya Pak? di grup dari 4 bimbingan terakhir, bimbingan keempat sudah muncul Oh, iya, dan iya. posisi sekarang lagi di Kalimantan, katanya lagi kerja di sana. Nah, yang obrolan saya secara personal dengan beliau itu memang dia berkomitmen untuk berproses gitu. Hanya saja ada apa second plan dia kalau misalnya saya nggak lulus, saya bisa melanjutkan di semester selanjutnya gitu. Oh, Jadi sayang banget ya. eh, apa iya, nah itu yang saya butuh trik dan tipsnya Iya, nih. iya. Sebenarnya kalau secara komunikasi sepertinya orang ini berbakat gitu, cuma memang di waktu waktu untuk mengerjakannya gitu yang Ada yang kayak gitu juga Pak semester lalu Pak, nah, yang ya dia kayaknya beranggapan ya anaknya udah. maksudnya pinter gitu sebenarnya, tapi dia pengen mengundur waktu, tapi akhirnya lulus Pak, Nah, lulus. iya, Nah, nanti ini mungkin jadi saya dekati ya masalah. Pak, saya Betul. coba kasih motivasi ya Pak Ya, untuk semester ada, ini gitu betul. Karena dia lulusnya. memandang, oh ya udah, sekarang berproses sesampainya, nanti kalaupun tidak sampai semester depannya, saya mungkin bisa minta bimbingan Bapak lagi untuk Oh, menuliskan tulisan yang sebelumnya gitu. Jadi, kita ah, sukseskan Suherman lulus semester hmm, ini Pak. tapi ya tetap saya Iya, support untuk bisa lulus di semester ini. iya. Mungkin itu. Dan satu lagi mungkin ya, eh, ada ya lucu juga memang beliau adalah mungkin bekerja di Taiwan dan Oh, siapa eh, tuh Bu Pak? Bu Ibu-ibu Nining ya? kemarin sempat di spill ya, Bu Nining. Oh, Ya, Bu Nining ya. Ha. memang Kenapa secara tuh? progresnya dan keaktifnya sangat aktif sekali. Cuma Mm-mm. ya itu secara penulisan Agak eh, sering susah ya, keluar Pak. dari Oh iya, iya, saya tahu. dari pedoman gitu. Iya, iya, iya. Beda sendiri dengan penulisan-penulisan teman-teman yang lain Nah, gitu. betul, Ini betul. memang perlu dan saya selalu meluangkan waktu di setiap weekend ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memang butuh bimbingan khusus. Iya.
betul, betul. Mungkin itu aja Nanti, sharingnya, Mbak nanti Sultan. ketika bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan mahasiswa yang mungkin agak sedikit low gitu ya, info-info ke saya ya Pak, Bu. Ya. Iya, kadang kan saya juga ada tuh yang ya, duh susah lah kalau dikejar gitu kan. Mungkin ya, saya bisa atur lah pengujinya. Tapi di info-info ya, saya kan nggak tahu gitu. Saya nanti ya udah pengujinya mungkin yang paham gitu, gitu. Karena kita luar biasa ya untuk karakter penguji kita gitu. Kadang pertanyaan-pertanyaannya cukup kritis, tapi mahasiswa kita bisa jawab kok gitu. Nah, cuman kalau dikasih tahu seperti itu, misalnya ada yang khusus-khusus gitu, nah saya bisa ngatur lah gitu nanti. Ya, ibu bapak ibu mungkin paham gitu, info-info aja. Bu, ini anaknya begini gitu. Ah, saya sudah tahu tuh siapa pengujinya nanti. Ya. Itu kan, kalau ini kan disebut tadi namanya ya, saya sudah tahu yang beliau nanti, insya Allah Pak, saya sukseskan. Ya Pak Andi Baik. juga mungkin kalau ada yang khusus-khusus gitu ya, saya juga ada yang khusus-khusus gitu nanti Bu Santi, Siap, siap. Iya, udah tuh. siapalah yang khusus-khusus yang tiba-tiba datang sudah dapat bab 5, tiba-tiba info-info aja ya Pak, Bu, Ya, gitu. Nah, siap. Iya, dokter. kesuksesan juga di tangan penguji. Itu memang Ibu Iya, Silvina. kita pembimbing Ini, pengen sukses, tapi kan untuk ini aduh. lulusnya kan ketok palunya ketua sidang. Iya, iya, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dosen dosen apa tadi Pak tidak tetap ya yang nyebut Bapak dan Ibu semua ya. Bapak Ibu semua atas kebersamaannya. Ini kita ada 2 sesi, ada bersama dengan dosen LP3I juga. Memang sengaja saya bikin agak sedikit bersisipan waktunya. Karena mungkin Bapak dan Ibu kan pasti baru ada hal-hal yang mungkin spesifik ingin dikonsultasikan. Ternyata tidak ada yang spesifik. Saya sebenarnya takutnya ada yang spesifik nih pertanyaannya, makanya saya takut digabungkan. Ternyata aman-aman semua. Sehingga sehingga ya sudah nggak apa-apa kita bisa bersama-sama. Namun eh, jika Bapak dan Ibu ingin melanjutkan lagi kegiatan aktivitasnya, monggo silakan. Saya ingin melanjutkan kepada dosen LP3I sama seperti yang tadi saya ingin mendengarkan sesi dengar pendapat mengenai mahasiswa-mahasiswanya dari Pak Hadiansyah, Assalamualaikum, Pak Henda, Bu Imas, Bu Lulu Ulfa, Bu Meli, dan ada juga Bu Yani, seperti itu. Baik, Oke, Ya, tadi selesai. kita bisa izin review boleh. ya. Boleh Nah, silakan Bapak dan Ibu. Eh, kalau baik. mau di sini juga nggak apa-apa. Boleh, Kalau ada bebas meeting di aja. sebelah. Bebas aja Bapak dan Baik. Ibu ya. Tadi saya rencana mau saya pisahin, takutnya ada sesuatu yang mungkin nggak ini kan gitu. Tapi ternyata aman semuanya. Aman terkendali semuanya. Makanya harusnya bareng aja tadi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon sekali untuk kita sama-sama support ya mahasiswa kita untuk lulus 100%. Insya Allah, Terima insya kasih. Allah. Terima kasih Bu Terima Santi, kasih. terima kasih Ya, Pak Tura, terima kasih Pak Doktor Made, terima kasih Pak Ya, Andi, Pak Doktor sama-sama. Made nanti nguji mahasiswa saya di kita Ya, insya Allah. 100% karena uji. Ya. Oke, izin Pak review. Nur, Iya. Izin Baik, terima Retno, kasih Pak Ini Andi, Pak Pak Andri, Dokter Andi, ya, Pak Pak Tula. Sampai Wahid, terima ketemu ya. kasih. bawa deh. Ya, sampai Sehat-sehat. Ya. ketemu. terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Ya, Salam. ya, Terima kasih Pak ya. Tura, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Made, terima kasih Pak Andi. Baik, Alhamdulillah sudah. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Hadiansyah. Mangga Pak Hadiansyah, apa kabar Pak Hadiansyah? Pak Henda. Oke, mohon izin Ibu Lulu, Ibu Meli. Boleh deh, nggak apa-apa. Ini saya pin-pin aja ya, walaupun tidak dibuka nggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, em, saya di sini eh, terima kasih banyak atas eh, support dan juga bimbingannya kepada mahasiswa kita dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah bersama-sama 1 semester itu sudah menyelami lah bagaimana mengenai
mahasiswa kita, culture mahasiswa kita, dan bagaimana sistem di tempat kita gitu. Nah, pendampingan koordinasi hari ini tuh sebenarnya kita, nggak apa-apa Ibu Yani, silakan. Ingin mendengarkan apakah ada kendala-kendala, apakah ada apa namanya eh, kekhawatiran kalau mahasiswa kita tidak bisa lulus tepat waktu, seperti itu sebenarnya. Karena mungkin kita belum pernah mengadakan koordinasi di semester ini yang berkaitan dengan membicarakan mengenai progres mahasiswa. Karena kemarin semester lalu kan kita agak sedikit banyak sering ketemu ya. Jadi kebetulan ini saya mengadakan kepada dosen-dosen baru. Jadi sekalian aja nih saya membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai progresnya, monggo sok silakan. Bu Imas mungkin ya, Bu Imas gimana Bu Imas kabarnya? Sehat Bu Imas? Baik Ibu, Alhamdulillah sehat. Ibu juga mudah-mudahan